teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Jak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang ekspor jungle jagung giling atau corn cob meal gitu ya. Nah, apakah ekspor jungle jagung giling ini memang benar-benar bisnis yang membawa untung? Nah, nanti akan kita lihat benarkah ini membawa untung gitu ya. Karena orang mungkin menganggap remeh jungle jagung ini, karena hanya seperti itu saja kok bisa diekspor gitu ya. Nah, untungnya seperti apa dan berapa nanti akan kita ketahui. Oh iya teman-teman, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian sekalian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi kalau channel Jak Motivator ini melakukan update informasi. Gak ada ruginya kalau Anda subscribe dan tekan tombol lonceng. Yang ada justru Anda untung karena dapat informasi, dapat ilmu yang bermanfaat untuk Anda. Selain itu teman-teman jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, baik di komunitas medsos, di Facebook maupun di WhatsApp, atau langsung jaringan pribadi Anda, kolega Anda, teman-teman Anda, saudara Anda. Baik teman-teman, langsung kita ke pokok inti pembahasan tentang ekspor jungle jagung giling, bisnis yang membawa untung gitu ya. Nah, jungle jagung itu adalah limbah sebetulnya. Jadi limbah pertanian yang kebanyakan para petani tidak tahu, kemudian dibakar begitu saja atau dibuang begitu saja sampai nanti terurai. Tetapi ini sebetulnya merupakan komoditas ekspor. Ya sekali lagi ini limbah, tapi bisa difungsikan untuk diekspor. Di sana dipakai untuk pakan ternak, dipakai untuk media menanam jamur. Nah, untungnya seberapa? Begini teman-teman, berbagai informasi yang sudah kita himpun dari para pengekspor, jungle jagung giling ini harganya dalam 1 ton itu sekitar 1,9 juta sampai 2 juta. Jadi per kilogramnya atau per tonnya itu sekitar 1,9 juta sampai 2 juta. Itu yang diterima pengekspor dari pengimpor yang ada di Jepang. Nah, sementara dari sisi pengekspor sendiri, tentu mereka tidak menggiling sendiri ya, tapi dimitrakan ke mitra-mitra yang ada. Jadi misalkan Bapak A ini pengekspor jungle jagung giling, kemudian tidak menggiling jungle sendiri, tapi dibentuk lagi mitra 1, mitra 2, mitra 3 gitu ya, sampai bisa 10 sampai 20 orang. Nah, mereka inilah, para mitra inilah yang akan menggiling jungle jagung itu. Nah, berapa harganya? Harganya begini, dari mitra yang menggiling jungle jagung ini digiling sesuai dengan spek yang ada. Jadi milimeternya itu ya, meshnya sekitar 8 mm paling besar. Kemudian setelah digiling dalam kondisi kering, kadar air 15%, itu kemudian disetor ke pengekspor. Nah, pengekspor ini menghargai per kilogramnya jungle jagung giling ini kering adalah Rp800 sampai Rp900 untuk jungle jagung umum. Jadi jungle jagung yang ditanam pada umumnya itu ya, untuk pakan ternak itu, nah itu harganya Rp800. Tetapi ada jungle khusus. Jadi jungle khusus itu misalkan dari perusahaan pembibitan jagung, itu kan juga punya jungle di sana. Jungle-nya bersih dan putih-putih gitu ya, dan memang beda. Kalau dibanting kayak gini, jungle-nya mesti akan lompat lagi, memantul ke atas gitu ya. Nah, itu harganya dipisah, berbeda. Itu harganya sekitar Rp1.000 per kilogramnya dari mitra ke pengekspor. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengekspor membeli jungle jagung giling dari para mitra atau kolega itu 800 sampai Rp1.000. Kemudian dijual ke pengimpor sekitar Rp2.000 gitu ya. Rp1.900 sampai Rp2.000. Ada spare Rp1.000. Nah, apakah untung? Ya untung, ya tetap untung ada spare-nya.
Masalahnya adalah seberapa untungnya, itu yang perlu dikaji lagi ya. Jadi para pengekspor itu ada beberapa pengekspor yang ada di Indonesia, tentu mereka punya untung yang berbeda-beda, tergantung manajemennya. Karena pengekspor itu kan punya manajemen, punya bangunan fisik, punya kerja gitu ya. Jadi kan semuanya itu dibiayai dari spare yang 1.000 itu. Nah, apa saja sih yang perlu dibiayai oleh para pengekspor? Otomatis para pengekspor harus memiliki surat-surat izin administrasi ya, untuk seorang pengekspor. Itu sudah biaya tersendiri loh ya, ada biaya sendiri. Kemudian juga harus punya karyawan atau manajemen. Seorang yang bisa mengekspor paling tidak punya ya minimal 10 orang ya, minimal 10 orang. Jadi minimal itu 10 orang untuk bisa mengekspor, karena kan nanti ada orang administrasi 1 atau 2, kemudian ada orang pergudangan yang menerima setoran janggal jagung giling itu, kemudian di sana juga nanti ada beberapa orang karena harus bongkar muat, kemudian juga harus mengecek ulang lagi, quality control, mengecek ulang janggal jagung giling itu apakah memang sudah sesuai dengan spek atau enggak. Kalau enggak nanti harus diproses ulang, nah biaya lagi kan. Nah di situ yang muncul biaya, sehingga uang spare atau perbedaan uang Rp1.000 tadi digunakan memang secara maksimal. Yang pertama untuk manajemen tentu saja, kemudian untuk pergudangan atau logistik gitu ya, kemudian proses ekspor impornya. Jadi tanggungannya sebetulnya banyak. Karena itu memang harganya pepet-pepetan, tetap saja untung tapi harganya pepet-pepetan ya. Misalkan dari mitra yang Rp800 ini, Rp800 per kilogram ini sebetulnya juga mepet untuk apa? Untuk para mitra, karena itu kan harus melihat biaya produksinya seberapa, kemudian janggalnya diperoleh dengan cara seperti apa, itu juga akan sangat menentukan. Nah, ini teman-teman paling tidak jadi satu bekal dan satu pengetahuan kalau memang ingin mengikuti proses ekspor ini, ya ini sebagai salah satu jalannya, ekspor janggal jagung, bisnis janggal jagung yang menuai untung gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe dan juga like di video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.